Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 berpotensi bakal menjadi ajang perang Purnawirawan Jenderal Bintang 4 dan Bintang 3. Mantan Kapolda Jateng Ahmad Lutfi bakal bersaing dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa untuk memperebutkan kursi Gubernur Jateng. Pasangan Komjen Pol Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mendapat sokongan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari 9 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sementara itu, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi diusung oleh PDI Perjuangan. Selama ini, Jawa Tengah memang dikenal sebagai kandang banteng atau basis suara PDI Perjuangan. Hal ini terlihat dari perolehan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri yang mendominasi setiap hajatan pemilu. Lantas, akankah Pilgub Jateng menjadi pertarungan sengit Purnawirawan Jenderal Bintang 4 dan Bintang 3? Masih perkasakah Andika dan Hendrar Prihadi di Jawa Tengah? Atau akankah pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mampu merebut suara dan unggul di kandang banteng seperti di Pilpres 2024 yang lalu, di mana Prabowo Gibran menang telak dari Ganjar Pranowo Mahfud MD? Tim TV One mengabarkan. Kita alihkan sejenak lah pemirsa, ini pikiran kita bahwa pilkada tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi beberapa daerah lebih dari 500 wilayah di Indonesia. Pemirsa, yang menarik adalah pilkada di Jawa Tengah. Betul sekali, pilkada Jawa Tengah seperti Anda saksikan tadi di awal, perang bintang pemirsa antara TNI dan juga Polri. Kita tahu ada nama Andika Perkasa, ada Ahmad Lutfi. Dua-duanya punya elektabilitas, bahkan juga keterpilihan, popularitas yang juga cukup tinggi. Tapi kita tahu Jawa Tengah adalah kandang banteng. Lantas bagaimana kemudian peluang kemenangan? Mungkinkah Andika Perkasa masih akan perkasa di Jawa Tengah atau tidak menjadi perkasa lagi karena ada nama Ahmad Lutfi akan menjadi saingannya? Di Apa Kabar Indonesia Malam? Narasumber saya sudah hadir di sini. Mulai dari Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak. Dan juga mewakili Partai Gerindra di sini ada Mas Habibur Rahman. Mas Habib, selamat malam. Assalamualaikum. Saya akan menyapa juga dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Mas Yunarto Wijaya yang merupakan pengamat dari Carta Politika, dan juga saya akan sapa mewakili PDIP di sini ada Mas Arya Bima. Mas Abim, selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Selamat malam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agung Baskoro. Baik. Mas Toto. Saya ingin ke Mas Arya Bima terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana Mas Abim hari ini kita melihat bahwa sudah head to head dipasangkan ya, mulai dari Ahmad Lutfi yang menjadi saingan dari Hendrar Prihadi, bahkan juga Andika Perkasa. Seberapa optimis sih sebenarnya PDIP memenangkan Pilkada Jateng? Ya, memang kandang banteng. Mbak Caca, saya perlu sedikit mengkritisi mengenai Pilkada Jateng, perang bintang dan perang TNI Polri. Ini sesuatu yang perlu saya luruskan. Tidak ada perang bintang dan tidak ada perang Purnawirawan TNI dan Purnawirawan Polri. Yang ada adalah kontestasi dengan kesejukan, dengan guyupnya. Hajatan rakyat ini menjadi sesuatu hal yang lebih menjadi ruang bagi rakyat untuk memilih kepala daerahnya, dan rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung, termasuk PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Bagaimana memaknai kontestasi adalah suatu bentuk permainan olahraga yang kita butuh mitra untuk bersaing, dan setelah itu kita juga rukun kembali. Jadi saya melihat dengan adanya Pak Lutfi dan Pak Andika Perkasa, yang salah satunya dari Pak Andika adalah Purnawirawan TNI dan Pak Lutfi adalah Purnawirawan polisi, ini justru akan memberikan kesejukan Jawa Tengah. Justru akan memberikan warna bagaimana pendidikan politik yang nantinya akan dipertontonkan di dalam kontestasi selama kampanye maupun selama pencoblosan. Ini akan memberikan proses pendidikan elit di Jawa Tengah maupun rakyat. Apalagi di dalam
keterpilihan di dalam partai pengusungnya, partai pengusung memilih Pak Andika Perkasa dan Pak Muhammad Lutfi ini tidak linear di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Saya dari PDI Perjuangan yang kebetulan di tim Des Pilkada mencatat betul bagaimana PDI Perjuangan juga bekerja sama dengan Partai Golkar, juga bekerja sama dengan Partai Gerindra, juga bekerja dengan Partai Nasdem, Partai PKB, bahkan dengan Partai PKS dan PSI di dalam mengusung calon-calon kepala daerah di 35 kabupaten di Jawa Tengah. Jadi saya melihat ada cross cutting dari partai-partai itu yang tidak linear dengan pengusung di tingkat provinsi. Dari cross cutting inilah saya menjamin tidak akan ada perang dan tidak akan ada perseteruan yang head to head karena antara partai pengusung di kabupaten satu dengan kabupaten kota lainnya terjadi cross cutting. Saya di Kota Solo tidak bersama Golkar dan tidak bersama Gerindra, tapi saya di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten saya bersama Gerindra mengusung calon kepala daerah. Disitulah saya yakin tidak akan terjadi satu persaingan apalagi permusuhan di dalam pilkada di Jawa Tengah. Oke, sebelum saya ke Mas Habib, Mas Toto boleh dikomentari. Salah tidak sih? Ini kita mengatakan perang itu bukan seperti perang atau war ya, tapi ibaratnya adalah adu bintang. Tapi salah tidak sih bahwa Jateng akan menjadi spesial karena yang berlaga adalah Jenderal, TNI dan juga Polri. Ini seperti apa? Ya, saya pikir Mas Bimo kan berusaha meredam karena memang agak berbahaya ya menggunakan istilah perang ketika konteksnya adalah TNI dan Polri. Walaupun memang itu memiliki makna tersendiri, akan kemudian muncul pertanyaan, apakah betul bahwa jiwa korsa misalnya di tentara itu akan terbawa dalam pertarungan politik ketika panglimanya maju, begitu pula sebaliknya apakah korps baju coklat tanda kutip yang sering disebut sebagai istilah teman-teman polisi juga akan terbawa karena kesamaan korpsnya mengingat komjennya maju udah bintang 3 ya Pak Ahmad Lutfi. Tetapi saya berharap memang tidak seperti itu karena kalau yang terjadi seperti itu berbahaya sekali kalau ada keberpihakan dari institusi tentara dan institusi Polri dan saya pikir segala sesuatunya jauh lebih cair. Nah memang Jawa Tengah ini menjadi menarik ketika kita baca katakanlah sudah ada beberapa lembaga yang melakukan rilis. Katakanlah ada 2 lembaga besar yang sudah melakukan rilis atau 3 lah. Ada LSI, ada Litbang Kompas, ada juga Indikator. Carta Politika juga sudah melakukan survei walaupun kita tidak rilis tapi punya pattern yang sama. Pattern pertama adalah belum ada satupun calon itu yang bisa dikatakan punya peluang menang besar. Kenapa? Karena semua calon ini termasuk yang tertinggi ya. Tertinggi itu ada yang Kaisang, ada yang Ahmad Lutfi, itu tingkat elektabilitasnya itu masih di angka kisaran 20%-an. Jadi masih jauh sekali untuk berbicara angka psikologis 50%, apalagi kalau berbicara ini sudah pasti head to head. Yang kedua, kalau kita lihat dalam survei yang ada, membandingkan angkanya Pak Ahmad Lutfi dengan Andika Perkasa juga belum apple to apple. Karena tingkat pengenalan dari Ahmad Lutfi ini jauh lebih tinggi, karena beliau adalah Kapolda Jateng, dan setahu saya sudah lebih lama bergerak. Pak Andika Perkasa walaupun adalah Panglima TNI yang harusnya cukup dikenal di level nasional, tapi ketika diuji tingkat pengenalannya masih di bawah. Artinya memang Andika ini dikenal oleh kalangan terbatas yang mengikuti berita politik, berita mengenai pertahanan dan keamanan, dan biasanya kita masih sulit menerka yang namanya peluang ketika tingkat dari pengenalan itu gapnya masih besar. Tetapi biasanya ketika sudah resmi dinyatakan oleh KPU, tingkat pengenalan itu cenderung akan naik dari keduanya dan dari situ kita mulai bisa memprediksi mana yang lebih memiliki peluang untuk menaikkan elektabilitas. Yang ketiga memang menjadi seru karena selalu ya terkait dengan kandang banteng ketika berbicara Jateng dan kemarin di Pilpres harus diakui Banteng kalah dalam konteks Pilpres, dalam konteks Pileg masih jawara tapi itu mengalami penurunan. Artinya memang harus ada sebuah pengakuan dan otokritik dari teman-teman. Situasi saat ini tidak seperti apa yang terjadi misalnya pada pilkada-pilkada sebelum. Tapi apakah serta-merta juga orang bisa mengatakan bahwa Banteng sudah kalah dengan Jokowi kalau berkaca dengan pemilu legislatif dan presiden 2024 kemarin? Harus diingat loh ada situasi baru. Kemarin ketika gelombang besar penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, suka atau tidak kalau kita baca dari media monitoring, sosmed,
yang paling terkena itu salah satunya adalah Pak Jokowi dan keluarga. Sehingga situasinya juga sudah berubah walaupun belum pernah ada survei yang dilakukan untuk menguji seberapa besar efek dari endorsement Jokowi terhadap sebuah pertarungan di pilkada. Tetapi pilihan dari Ahmad Lutfi memilih sosok Gus Yassin menurut saya pilihan yang tepat secara elektoral. Kalau jadi dimajukan Kaisang, menurut saya itu malah jadi lemah dalam situasi sekarang. Dan pilihan terhadap Mas Hendi, menurut saya ketika kita tahu ini adalah pertarungan tunggal dari PDI Perjuangan, juga menurut saya tepat mengingat Mas Hendi sudah lebih dikenal sebetulnya dibandingkan Pak Andika, terutama di daerah Semarang Raya. Oke, baik. Mas Habib boleh dikomentari sama nggak sih dengan apa yang dikatakan Mas Bimo di sini bahwa janganlah dihadap-hadapan antara ini menjadi perang bintang, TNI Polri dihadap-hadapkan. Seperti itu kan dijaga kondisivitasnya. Ini Ahmad Lutfi disokong oleh banyak partai, beda dengan PDIP 1, tapi Andika Perkasa. Bagaimana? Iya, sepakat sekali ya dengan senior saya ya Mas Arya Bima bahwa kita harus menjaga situasi agar tidak panas berdasarkan narasi yang kurang tepat. Saya kemarin ada juga dikatakan judulnya malah perang bintang. Ya, jadi kalau dikatakan bintang dalam konteks pangkat di kemiliteran atau di kepolisian menurut saya tidak relevan lagi karena dua tokoh tersebut sudah menjadi warga sipil biasa sebagaimana halnya kita ini ya. Tidak merepresentasikan institusi manapun baik yang TNI maupun Polri. Sebab kalau memang dua institusi tersebut kita tarik-tarik walaupun hanya dalam konteks narasi, menurut saya taruhannya teramat besar. Ya, otonom politik sipil yang selama ini kita ikhtiarkan bisa terganggu. Nah, kemudian saya melihat ya baik Pak Andika maupun Pak Lutfi adalah sama-sama sosok yang akan kompetitif. Ya, kita tentu tidak bisa menganggap remeh ya sosok Pak Andika ya, mantan Panglima juga dari keluarga yang punya nama besar. Beliau itu kan mantunya Pak Hendro Priyono, ya sosok yang memang juga cukup dikenal oleh publik dan mempunyai pengaruh yang besar. Jadi itu nggak bisa dilepaskan juga pengaruhnya Pak Andika ini. Terlebih prestasi beliau ketika berdinas ya di kemiliteran juga moncer, ya prestasinya bagus tanpa ada celah. Sama halnya seperti Pak Lutfi. Kita di pilkada manapun tidak pernah over confidence ya, apalagi meremehkan kompetitor atau calon kompetitor. Kita justru ada di posisi sebaliknya, kita menghormati dan kita siap ya bertarung fair ya, bertarung all out ya, sehingga nanti sebanyak mungkin calon-calon yang kami dukung bisa membawa kemenangan. Baik, nanti saat lagi Mas Agung boleh mengomentari ya, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor terbesar saat ini penentu kemenangan di Jawa Tengah? Karena Ahmad Lutfi dengan borongan partai politiknya, tapi Andika Perkasa hanya dengan PDIP, tapi memang Jawa Tengah kandangnya banteng sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.